nih. Ya, Ibu saya izin memulai ya, teman-teman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Ibu Deva. Untuk teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan belajar biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Ibu Deva. Ya, baik. Terima kasih banyak Agung yang telah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya dengan cara mengabsen. Bagi yang namanya disebutkan, silakan menjawabnya ya. Oke, yang pertama ada Agung. Hadir, Bu. Ya, Alivia. Hadir, Bu. Ya, Ardian. Ya, mungkin masih berkendala. Kemudian ada Dimas. Hadir, Bu. Ya, hadir. Hafifah. Hadir, Bu. Oke. Mega. Hadir, Ibu. Oke, Inayah. Hadir, Ibu. Ya, siap. Nah, mungkin kurang lebih semuanya sudah hadir ya. Baik. Nah, alhamdulillah karena sudah hadir semua, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, siap. Terima kasih. Nah, bismillah, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pembelahan sel pada biologi kelas 12. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya gitu ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa ya? Ada yang ingat? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Inayah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi genetik, Ibu. Ya, siap. Nah, ternyata Inayah dan teman-teman masih ingat ya terkait dengan materi yang sebelumnya kita telah pelajari, yaitu terkait dengan materi genetik. Lalu, apa ya kaitannya antara pembelahan sel dengan materi genetik? Jadi, seperti yang kita ketahui ya, bahwa di suatu individu atau organisme terdapat sel-sel gitu ya yang menyusun organ tubuh kita. Nah, di dalam sel tersebut terdapat beberapa organel seperti sitoplasma, mitokondria, kemudian ada juga nukleus. Nah, di dalam nukleus tersebut terdapat DNA sebagai materi genetik. Nah, nantinya kaitannya adalah ketika di dalam suatu tubuh terjadi pembelahan sel, maka ini menjadi suatu dasar adanya proses pewarisan sifat dari induk ke keturunannya yang berkaitan juga dengan materi genetik. Jadi memang ada kaitannya ya antara materi yang sebelumnya kita pelajari dengan materi yang hari ini akan kita pelajari bersama. Nah, oke. Selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tahapan pembelahan mitosis. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tahapan pembelahan meiosis. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan pembelahan mitosis dan juga meiosis. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut,
Adapun subpokok bahasan pada materi ini adalah terkait dengan pembelahan sel, yaitu ada mitosis dan juga meiosis. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait pembelahan sel, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya, apa itu pembelahan sel. Nah, seperti pada gambar yang sama-sama anak-anak lihat, bahwa di sini ada keluarga gitu ya, ada keluarga, ada ayah, ibu, dan juga anak nih. Nah, mungkin di antara kita semua pernah memperhatikan gitu ya, bahwa di dalam diri seorang anak gitu ya, terdapat beberapa ciri yang memang sama dengan orang tuanya gitu. Entah itu sama dalam bentuk warna mata, kemudian warna rambut, bentuk mulut, dan lain sebagainya gitu. Tentunya setidaknya tuh ya pasti ada satu ciri yang mirip dengan orang tuanya. Nah, ini tentunya berkaitan juga dengan pewarisan sifat yang nantinya bisa dikaitkan juga dengan pembelahan sel. Nah, jadi bisa kita simpulkan gitu ya bahwa pembelahan sel adalah proses membelahnya sel di suatu individu gitu dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, dan seterusnya yang berkaitan juga dengan pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan mitosis. Nah, sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu mitosis? Dan yang kedua, sel apa yang dapat melakukan mitosis? Nah, dari kedua pertanyaan tersebut, masing-masing akan mendapatkan satu bintang yang bisa ditukarkan menjadi nilai tambahan biologi. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan apa itu mitosis? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Inayah. Iya, setahu saya mitosis itu adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak, Bu, dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Oke, terima kasih Inayah atas jawabannya. Kita kunci terlebih dahulu ya, sambil menunggu siapa yang menjawab pertanyaan kedua. Ayo, kira-kira siapa yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Agung. Pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik. Nah, sedangkan pada sel prokariotik itu tidak dapat melakukannya. Nah, hal tersebut dikarenakan pada sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, kemudian membran inti sel dan mitokondria. Sedangkan mitosis dalam mekanisme kerjanya memerlukan organ-organ tersebut. Oke, terima kasih Agung atas jawabannya yang sangat lengkap. Mari kita sama-sama lihat ya, apakah jawaban dari kedua teman kita ini sudah benar atau belum. Nah, ya, jadi apa itu mitosis? Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan 2 kromosom yang sama seperti sel induknya. Jadi tepat ya yang sudah dikatakan Inayah, dan selamat Inayah mendapatkan 1 bintang. Nah, di sini juga diberikan visualisasi dari setiap tahapan mitosis. Nah, untuk pertanyaan kedua, sel apa yang dapat melakukan mitosis? Jadi, pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Benar yang dikatakan Agung, dan selamat Agung mendapatkan 1 bintang. Nah, di sini juga digambarkan adanya sel eukariotik. Nah, bagus ya, dari masing-masing anak-anak ini sudah mulai memahami gitu terkait dengan mitosis. Nah, berikutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita akan nonton video terlebih dahulu. Sebentar ya, Ibu izin memutarkan videonya. Ya, mohon ditunggu. Ini sudah terlihat ya dan terdengar.
Masih loading? Ditunggu ya, anak-anak. And cytokinesis. Let's do a quick review of the cell cycle to see where they fit in. The G1, S, and G2 phases make up interphase. And the M phase represents cell division. Cell division includes division of the nucleus, called mitosis, and division of the cytoplasm, called cytokinesis. Mitosis is further broken down into 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Prophase is the longest phase of mitosis. Prophase is when chromatin begins to condense into the shape of chromosomes, and the nucleolus disappears. The previously replicated DNA coils tightly into sister chromatids. For the first time, you see individual chromosomes. In the center of each chromosome, a centromere attaches the sister chromatids together. Meanwhile, in the cytoplasm, microtubules, known as spindle fibers, begin to fan out from 2 sets of paired structures, called centrioles. The spindle fibers elongate as the centrioles begin moving to opposite sides or poles of the cell. While this is happening, the nuclear membrane surrounding the nucleus disappears. Now that chromosomes are no longer separated from the cytoplasm, the opposite ends of the spindle fibers can attach to the centromeres. Next, the cell enters metaphase. The centrioles complete their movement to the poles of the cell, while the spindle fibers line up the chromosomes along the equator of the cell. The end-to-end alignment of chromosomes results in a sister chromatid on either side of the equator. Anaphase follows metaphase. During anaphase, spindle fibers separate the sister chromatids at their centromere. Once separated from each other, each chromatid is called a chromosome. The single-stranded chromosomes form a V shape as the spindle fibers shorten and drag them through the gel-like cytoplasm. The chromosomes move to opposite poles of the cell toward their centrioles. It's common to confuse centrioles with centromeres, which connect chromatids. Remember, centrioles are at the poles. Telophase is the final stage of mitosis. In telophase, a nuclear membrane reforms around each set of chromosomes. Then, the chromosomes spread out into chromatin, and the nucleolus becomes visible once again. Mitosis, the division of the nucleus, is now complete. The final step of the M phase is cytokinesis, the division of the cytoplasm. In animal cells, cytokinesis occurs through the inward movement of the cell membrane. This progressively pinches the cytoplasm until 2 identical daughter cells form. In contrast, plant cells can't pinch in 2 because they have a rigid cell wall surrounding their cell membrane. Instead, cell wall material assembles along the equator, forming a structure called the cell plate. The cell plate grows until it joins with the existing cell membrane, separating the 2 halves of the cell into daughter cells. Over time, new cell walls form between the 2 daughter cells. Here are the key points to remember. The M phase is the 4th and final phase of the cell cycle. During the M phase, cell division occurs through 2 processes: mitosis, when the nucleus divides, and cytokinesis, when the cytoplasm divides. Mitosis has 4 phases. During prophase, chromatin condenses into chromosomes, spindle fibers form, and the nucleolus and nuclear membrane disappear.
During metaphase, spindle fibers align the chromosomes along the cell equator. In anaphase, the spindle fibers separate sister chromatids into two separate groups of chromosomes, pulling them toward the poles. And in telophase, the nucleolus and nuclear membrane reform. The chromosomes disperse into chromatin. Cytokinesis is division of the cytoplasm. The M phase is complete after cytokinesis occurs. The M phase of the cell cycle always results in two daughter cells. Both of these daughter cells are identical to each other and identical to the original cell that underwent mitosis. Ya, baik, itu tadi video terkait dengan mitosis. Nah, baik Ibu, izin melanjutkan kembali. Ya, untuk video tadi, anak-anak bisa akses kembali melalui kode QR yang nantinya bisa di-scan melalui smartphone masing-masing, atau bisa melalui link yang sudah dicantumkan pada PPT yang Ibu tampilkan. Baik, terkait dengan video tersebut, Ibu izin bertanya nih, apa pendapatmu mengenai video tersebut? Akan ada reward 1 bintang. Izin berpendapat, Bu. Ya, silakan Inayah. Ya, menurut saya pada video tersebut itu menjelaskan mengenai siklus sel, Bu, yang di dalamnya itu terdapat proses mitosis dan juga sitokinesis. Nah, di mana pada proses mitosis itu terbagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Kemudian di video itu juga menjelaskan mengenai karakteristik dan juga proses yang terjadi dari setiap tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Inayah atas pendapatnya yang sangat luar biasa dan selamat mendapatkan 1 bintang. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Inayah gitu ya. Secara sederhana dan secara keseluruhan memang dijelaskan terkait dengan mitosis yang terdiri dari profase, metafase, kemudian ada anafase dan juga telofase. Baik. Selanjutnya, terkait dengan video yang sudah kita tonton bersama, bagaimana ya tahapan dari mitosis. Oke, kita akan membahasnya bersama-sama nih. Jadi, dalam proses pembelahan mitosis, ini terdapat 4 fase atau tahapan. Di antaranya ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada suatu fase yaitu yang disebut sebagai fase pendahuluan atau interfase. Nah, interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Oleh karena itu, kita bahas satu persatu. Nah, pada interfase terjadi proses persiapan dan juga penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Nah, proses ini memang memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan fase lainnya. Nah, selama interfase, inti sel atau nukleus dan juga anak inti sel, ini atau disebut nukleolus, akan tampak terlihat jelas gitu. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena memang masih dalam bentuk kromatin. Kromatin itu apa, Bu? Kromatin adalah benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Nah, kemudian di bagian luar inti sel ini terdapat yang namanya sentrosom. Sentrosom itu apa, Bu? Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara si sel induk dan juga sel anak
agar tetap sama selama pembelahan sel tersebut. Nah, setiap sentrosom pada sel hewan ini akan mengandung sepasang sentriol. Nah, sentriol ini berbentuk seperti badan silindris yang kecil. Nah, itu terkait dengan interfase. Nah, pada tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fase G1. Nah, fase G1 ini disebut juga sebagai fase pertumbuhan dan juga perkembangan sel. Nah, hal tersebut ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, kemudian organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang memang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Nih, bisa terlihat ya. Jadi, pada fase S ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Nah, fase yang terakhir yaitu fase G2 atau gap fase 2, yaitu replikasi DNA telah selesai pada fase ini. Dan nantinya terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, terkait dengan interfase, apakah sudah dipahami? Ya, baik. Mungkin jika belum ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkannya. Nah, jika interfasenya sudah selesai, langsung masuk kepada tahap mitosis. Nah, tadi tahap mitosis yang pertama diawali oleh profase. Nah, profase ini pada tahap awal, sentrosom ini akan mengalami replikasi dan juga sehingga nantinya akan menghasilkan 2 sentrosom. Nah, kemudian setiap sentrosom ini akan bergerak gitu ke arah kutub yang letaknya berlawanan. Ini seperti pada gambar bisa terlihat. Nah, di saat yang bersamaan nantinya ada mikrotubulus yang mulai terlihat di antara 2 sentrosom tersebut. Nah, mikrotubulus itu apa? Mikrotubulus adalah serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Dan lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang. Nah, nantinya gulungan benang ini bisa kita sebut sebagai benang-benang spindle. Nah, kemudian di tahap pembelahan sel ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan. Nanti benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan, kemudian membentuk yang namanya kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terkait dengan sentromer atau kepala kromosom. Ini kromatidnya yang berwarna merah, dan ini ada sentromer yang berada di tengah, masih berwarna merah. Nah, setiap sentromer ini memiliki 2 kinetokor. Kinetokor ini merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Nah, kinetokornya ini berwarna ungu. Nah, kemudian di akhir tahap profase, nantinya nukleus dan juga membran inti mulai menghilang. Nanti mulai menghilang ditandai dengan tanda titik-titik. Kemudian sentrosom telah sampai di kutubnya nih masing-masing. Nah, nantinya benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Nah, benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Nah, pada tahap ini juga nukleus dan membran inti sel juga tidak terlihat, sudah tidak terlihat nih. Nah, masing-masing kinetokor dan juga pada sentromer ini dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Dan kemudian pasangan kromatid ini akan bergerak ke bagian tengah inti sel atau disebut juga sebagai bidang ekuator dan juga membentuk lempeng metafase. Nah, kemudian posisi kromosom yang terletak
pada bagian tengah inti sel membuat kromosom dapat dihitung dengan tepat dan membentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Oh iya, belum terganti ya? Ya, tadi ada penjelasan terkait dengan metafase. Jadi, pada tahap metafase ini, nukleus dan membran intinya ini sudah mulai tidak terlihat. Itu pertama. Nah, masing-masing kinetokore juga pada sentromer ini dihubungkan ke satu sentrosom. Dihubungkan oleh satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Nah, nantinya pasangan kromatid yang bergerak ke bagian tengah ini atau inti sel dan juga membentuk lempeng metafase. Itu seperti itu. Itu penjelasan terkait dengan fase yang kedua dari mitosis, yaitu metafase. Nah, selanjutnya adalah anafase. Anafase ini tahap ketiga. Nah, tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, nantinya masing-masing kromosom ini akan ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Nah, jumlah kromosom yang menuju kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, kemudian pada tahap akhir anafase, kromosom ini hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan selain itu sitokinesis juga mulai terjadi. Nah, apa itu sitokinesis? Nah, sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan dari sitoplasma, organel, dan juga membran seluler. Nah, pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah, sehingga akan menghasilkan dua sel yang berbeda, yaitu disebut sebagai sel anak. Itu terkait dengan anafase. Fase yang terakhir dari fase mitosis yaitu adalah telofase. Nah, telofase ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Kromosom sudah ada di kutubnya masing-masing. Nah, benang-benang spindle nantinya mulai menghilang. Yang tadinya menarik ke tengah itu akan mulai menghilang. Dan juga membran inti sel mulai terbentuk lagi. Nah, di antara dua kromosom ini yang tadinya terpisah gitu. Nah, kromosom ini lama-kelamaan akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Seperti itu. Dan kemudian sitokinesis juga telah selesai dan sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid. Diploid itu 2N. Nah, jadi itu dia tadi proses pembelahan secara mitosis. Ya. Dari sini apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, jika belum, mari kita analisis bersama pertanyaan berikut ini terkait dengan tahapan proses dari pembelahan mitosis tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, apa sajakah fungsi dari mitosis sebagai salah satu proses pembelahan sel? Akan ada reward 1 bintang. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dimas. Ya, Bu, kalau menurut saya, pembelahan mitosis itu berfungsi sebagai regenerasi pertumbuhan sel tubuh dan mempertahankan jumlah kromosom, Bu. Oke, kita kunci ya. Baik, terima kasih Dimas atas jawabannya. Dan kita akan cek apakah benar. Ya, jadi fungsi mitosis itu yang pertama yaitu pertumbuhan sel tubuh. Yang kedua, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau yang tadi disebut Dimas, yaitu regenerasi. Dan yang ketiga adalah mempertahankan jumlah kromosom. Jadi, jawaban Dimas sangat tepat dan mendapatkan 1 bintang. Nah, selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dijelaskan? Ya, baik. Jika belum, akan ada tugas pada hari ini. Yang pertama, buatlah bagan alir terkait dengan tahapan mitosis secara tertulis
dan juga disertai gambar. Semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nah, nanti setelah dibuat bisa di-scan, kemudian filenya bisa dikumpulkan oleh anak-anak di Google Classroom. Nah, untuk deadline-nya Ibu berikan selama 1 minggu. Nah, oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari tugas yang sudah diberikan? Ya, baik. Jika tidak ada, Ibu ingin ada salah satu yang mengemukakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tenang, akan ada reward 1 bintang lagi. Ada yang ingin izin menyimpulkan, Ibu. Ya, silakan dia. Ya, oke. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini itu adalah mitosis yang merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti dengan sel induknya. Nah, terdapat 4 tahap pada pembelahan mitosis ini. Yang pertama ada profase, kemudian metafase, anafase, dan juga telofase. Tetapi sebelum keempat fase yang tadi itu dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Nah, kemudian fungsi dari pembelahan mitosis ini untuk pertumbuhan sel tubuh, kemudian mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Mohon maaf, Ibu sepertinya terkena kendala sinyal tadi ya. Apakah dia sudah selesai mengemukakan kesimpulannya dia? Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulannya yang dia sampaikan. Kurang lebihnya Ibu tadi sudah mendengar gitu ya, cukup mendengar dengan baik. Kesimpulan yang sudah disampaikan dia sudah cukup lengkap gitu ya, terkait dengan mitosis ini yang diawali dengan interfase, kemudian tahapannya meliputi profase, metafase, anafase, dan juga telofase gitu, yang nantinya berakhir menjadi sel anakan. Nah, jadi selamat untuk dia karena sudah berani mengemukakan pendapatnya. Ya, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? 1, 2, 3. Oke, jika tidak ada, karena waktunya sudah berakhir pembelajaran pada hari ini, maka Ibu cukupkan. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang telah menyimak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Mungkin untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Deva. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi kepada Bu Deva. Ya, baik. Terima kasih banyak, Agung. Dan juga terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hal-hal yang terkait dengan biologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.